harus pluralisme hukum. Bagi yang bisa membuktikan bahwa alkohol adalah budaya, lebih jauh alkohol ada agama, itu tidak boleh dilarang. Bahkan itu melanggar hukum Islam. Terus terang, dalam tradisi Islam, tapi ini ada syarat. Jadi dalam sejarah Islam itu, guru-gurunya orang Islam dalam tanda kutip yang dibilang abang ini, segan-segan dia bilang karena dia ada saya di sebelahnya. Guru-gurunya orang-orang Front Pembela Islam, FPI, Hizbut Tahrir Indonesia, guru-gurunya itu salah satunya adalah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini menghalalkan atau membolehkan alkohol diminum oleh para pemimpin negara Islam pada waktu itu yang dikuasai oleh orang Mongol. Mongol ya, sebutannya bahasa Indonesianya, Mongol ya. Kenapa? Orang Mongol ini kalau nggak minum alkohol kejam, dia keluar dibunuhnya rakyat. Daripada dia membunuh rakyat, lebih bagus dia diizinkan minum alkohol. Jadi itu ada konteksnya di situ, di mana Ibnu Taimiyah dalam tanda kutip menghalalkan orang Mongol ini masuk Islam, dia tapi Islam KTP lah ya katakanlah begitu ya, boleh minum alkohol. Kedua, ini lebih parah lagi nih, di negara Islam dulu, termasuk saya kira ini mungkin Ibnu Taimiyah juga yang membolehkan, Zoroastrian itu punya tradisi hubungan sedara. Anak boleh bersenggama dengan ibu, anak laki-laki, abang boleh bersenggama dengan adik dan sebagainya. Ya, dan itu dibuktikan oleh Zoroastrian bagian dari agama mereka. Sehingga itu diizinkan dalam negara Islam tersebut. Tapi apa syaratnya itu tadi? Nah, ini yang kontroversial ini. Mungkin kawan-kawan berpikir saya mendukung orang-orang non-muslim atau orang-orang yang menyatakan bahwa alkohol adalah bagian dari budaya dan agama mereka untuk melaksanakan apapun. Ya itu betul, tapi ada satu syaratnya. Dan ini yang pasti semua nggak setuju ini. Negara tersebut harus menjadi negara Islam. Kenapa? Apa arti negara Islam? Bukan negara yang bukan hanya negara yang menerapkan peraturan-peraturan Islam, tapi negara di mana penguasanya itu adalah orang Islam. Apa arti penguasa? Penguasa ekonomi dan penguasa politik. Udah terbukti itu. Jelas negara kita tidak bisa. Karena negara kita adalah negara Pancasila. Makanya kita damai-damai. Kalau negara Pancasila, kita terapkan apa yang sudah diterapkan di 4 provinsi atau 5 provinsi. Abang mungkin nggak tahu bang, berapa daerah istimewa di Indonesia bang? Bang Rudiansyah atau Kak Siska, berapa daerah istimewa di Indonesia? Terus? Berapa bang? Aceh, Jogja, Papua dan? Enggak, apa bang? Abang ini tiap hari ke sana masa nggak tahu? Aceh, Jogja, Jakarta, daerah khusus istimewa. Jadi ada 4, tapi sebenarnya tambah satu lagi. Dia tidak daerah istimewa, tapi lebih istimewa dari keempat daerah ini. Apa itu? Siapa yang tahu? April? Bali. Bali itu tidak menyandang status daerah istimewa, tapi jauh lebih istimewa dari semua daerah ini. Bahkan sampai di tingkat desa, itu bisa memungut pajak sendiri. Saya ada salinan ininya. Nah, apa yang ingin saya katakan? Di kelima wilayah ini, pluralisme hukum itu berlaku. Jadi misalnya di Aceh, itu diperkenankan hukum cambuk. Di Papua, diperkenankan banyak hukum-hukum yang terkait agama Kristen. Begitu juga di NTT ya, Pak Gubernur kita ya, Pak Victor Laiskodat ya. Luar biasa Pak Victor ini. Karena kebal hukum. Istrinya lagi luar biasa, lebih luar biasa istrinya daripada behind every great man there is a great woman. Jadi istri Pak Victor ini lebih luar biasa, lebih berkuasa. Kalau kita lihat luar biasa pokoknya. NTT itu luar biasa lah. NTB juga luar biasa. Kabarnya sebentar lagi mantan gubernurnya mau jadi menteri agama. Karena kalangan NU udah nggak sabar ini, menteri agama sekarang ini banyak kali tingkahnya. Masa NU nggak dikasih? Oke. Nah, jadi saya menyarankan, ya Kak Siska ya,
asasnya itu Kak, kalau Kakak lihat semua undang-undang, dia nggak terbatas kepada 12 atau berapapun asas itu Kak. Asas itu bisa ditambah, bisa dikurangi Kak. Jadi ditambah asas pluralisme hukum. Itu dasarnya. Karena itu merupakan refleksi dari 4 pilar. Yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kita diizinkan berbeda, tapi dalam satu wilayah. Oke? Jadi itu satu dikotomi pertama. Dikotomi kedua antara kapitalisme dan sosialisme. Jadi ini minuman beralkohol ini seperti yang kakak dan abang katakan tadi, banyak yang berkualitas itu mahal. Yang paling mahal malah tidak memabukkan. Ini herannya ini. Yang paling mahal, salah saya. Yang paling mahal itu memabukkan, tapi tidak menimbulkan efek hangover. Atau ketika pagi-pagi bangun. Saya bukan tahu karena pernah minum, bukan. Saya pernah minum sekali waktu pengen coba lah, corona. Namanya corona, betul. Habis itu, nggak enaknya alkohol ini, nggak usah lah. Waktu saya dulu di Singapura ya. Tapi sekali aja, saya pengen coba, tapi habis itu nggak lagi. Insaf saya, tobat ya Allah. Nah, tapi kawan terbaik saya, kawan paling baik saya, ada satu, itu minum alkohol kayak diinfus. Sampai matinya pun, meninggal dia di Bali, bulan April ya, itu gara-gara pulang mabuk. Sendiriannya dia, jalannya lebar, 2-3 kali jalan ini, nabrak pohon dia. Luar biasa, minum alkohol sekali minum bisa 2-3 juta. Bir aja sama apa, bayangkanlah itu macam mana. Pokoknya, semua di ruangan ini digabung pasti nggak bisa menandingi dia. Orang Inggris pulanya kan, alkohol itu darah bagi orang Inggris ya. Nah, jadi, kapitalisme versus sosialisme. Ini John kok takut-takut, katanya Anies punya saham di Angker. Buktikanlah, biar besok ku hubungi Anies sekarang. Aku nomornya nih, kau baik kasih tamu. Jangan ragu-ragu, tunjukkan. Ya, nah, oke. Saya hanya tertarik dengan apa yang disampaikan John, bahwa Anies katanya punya saham. Nanti itu bisa dieksplorasi, maksud saya, kalau kita menggali buktinya, nampaklah bahwa mungkin yang punya itu adalah Pemprov DKI Jakarta. Tapi apa yang ingin saya katakan, kenapa saya bilang kapitalisme versus sosialisme? Nah, para ahli hukum kita ini Bang, karena abang staf ahli, kadang-kadang dia tidak bisa membedakan antara dua ini. Dia membela kapital, tapi tak membela sosial. Makanya dia mengizinkan minum beralkohol yang mahal, tapi mengharamkan atau menolak atau yang tradisional, sosial, yang murah. Jadi itu pertarungannya. Kalau ada pun larangan, saya mau melarang yang mahal-mahal ini. Arti melarang itu apa? Dijual hanya di tempat-tempat yang sangat terbatas, yang benar-benar bisa dikonsumsi. Misalnya kalau di Medan ini Adi Mulia, Marriott, apalagi itu? Apalagi Bang? Abang ini kan sering Hotel Bintang 5. Grand Swiss Bell. Kapan narkoba ganja bisa undang-undang RUU? Kapan? Pak Silain. Lanjut dulu ya. Nah, jadi kalau yang mahal-mahal ini dijual di tempat-tempat yang mahal. Jangan dijual tempat yang murah kayak Indomaret. Nah, sekarang bisa nggak alkohol tradisional ini masuk Indomaret? Itu lagi kapital versus sosial. Saya heran Kak Siska nggak menyebutkan itu. Iya. Nah, ini kelemahan pendidikan kita ya. Monodisiplin. Kelebihan UIN, transdisiplin. Yang penting masalah apa, disiplin ilmu apapun yang diperlukan untuk memecahkan masalah itu dipelajari. Ini sifatnya transdisiplin ini ya. Nah, jadi misalnya kapital menang karena alkohol tradisional itu tidak bisa dijual di Indomaret misalnya. Atau jadi seandainya bisa dijual di Indomaret, pendataannya bisa menjadi jelas. Berapa sebenarnya yang dikonsumsi ini sekarang nggak jelas. Dan potensi PAD pun tak ada kalau mau dihubungkan ke PAD. Walaupun saya tidak setuju. Kalau memang itu bagian dari agama, dari budaya, tak usahlah dijadikan pendapatan. Silahkan aja. Ya, kalau memang itu bagian dari agama dan dari budaya. Pak Silain, agama apa, budaya apa yang mewajibkan ganja? Ayo, saya tantang. Ada itu. Rastafarian, Pak. Rastafarian. Bob Marley kan tuannya. Nabinya kok tuhannya pula. Rastafarian itu tauhid, monoteis. Janganlah bilang tauhid itu istilah Islam. Rastafarian itu monoteis, percaya Tuhan hanya satu, ya. Nah,
Nah, kemudian tadi dikotomi pertama adalah antara pluralisme hukum dan sentralisme hukum. Kelemahan kita karena kita menganut sentralisme hukum. Solusinya adalah kita harus menganut pluralisme hukum. Hukum bagi kelompok yang berbeda itu wajib diterapkan hukum yang berbeda. Tak boleh sama. Kalau bisa dibuktikan itu bagian dari agama, bagian dari budaya. Kedua, kapitalisme versus sosialisme. Janganlah para anggota DPR kita hanya membela kapital, tidak membela sosial. Padahal mereka itu rakyat yang sifatnya sosial sebenarnya ya. Dewan Perwakilan Rakyat, House of Representative, itu adalah warisan bukan dari kapitalisme. Itu warisan sosialisme. Ya, kapitalisme kalau mau tak usah ada Dewan Perwakilan Rakyat. Eksekutif aja. Tak usah ada pengadilan. Pokoknya eksekutif aja. Nggak ada trias politika dalam keinginan para pemilik kapital. Jadi tidak tiga pihak dikasih uang, satu aja. Nah, itulah dia. Kemudian ada lagi, tadi turunan dari sentralisme hukum dan pluralisme hukum adalah sentralisasi versus desentralisasi. Jadi saya kira para anggota DPR kita juga tahu ini ya. Mereka ini iri atau bukan iri lah, mereka ini sangat menjaga-jaga agar wewenang mereka itu tidak diambil oleh anggota DPD. Tak dikasih orang-orang DPD ini buat amandemen kelima. Jadi orang-orang DPD ini tak boleh buat hukum. Jadi seyogianya kalaupun mau dibahas peraturan ini sesuai prinsip pluralisme hukum, itu jangan di DPR tapi di DPD. Tapi itu lama lagi Kak, nunggu amandemen kelima sampai diizinkan orang-orang DPD. Karena teknisnya begitu. Kalau kita mau sesuai dengan kekhasan wilayah, jangan DPR yang membahas, DPD.